Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Masya Allah tabarakallah, gak kerasa banget ya kita udah memasuki bulan November. Waktu tuh kayaknya cepet banget berlalunya ya teman-teman. Nah, berhubung udah masuk ke bulan November, di sini aku mau budgeting untuk bulan November. Aku juga udah evaluasi budgeting di bulan Oktober kemarin ya teman-teman. Kalian bisa cek videonya di channel YouTube aku. Dan seperti biasa, di sini aku udah buat template-nya untuk budgeting di bulan November. Karena jujur kalau aku buatnya itu sambil di videoin, biasanya tuh jadi jelek dan lama banget ya teman-teman. Jadi supaya durasinya gak terlalu panjang, di sini aku udah buat template-nya ya. Oh iya, sambil aku budgeting di video kali ini aku juga mau sharing cara aku mengatur budget 2 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Buat teman-teman yang belum tahu, di sini aku itu tinggal di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rasanya bukan rahasia umum lagi kalau tinggal di Papua itu apa-apa serba mahal. Tapi alhamdulillah sesuai dengan pengalaman aku, budget 2 juta ini insya Allah bisa cukup bahkan selalu sisa di akhir bulan. Nah, kalau kalian penasaran, nanti akan aku spill ya cara aku supaya bisa cukup 2 juta untuk 1 bulan. Dan disclaimer dulu ya, di sini itu aku cuma 2 anggota keluarga, yaitu aku dan suamiku. Oke, yuk kita lanjut lagi ke video. Seperti biasa, untuk budgeting bulanan aku selalu buat 4 kategori ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama ada giving. Di sini kita memberikan sebagian penghasilan kita untuk orang tua dan sedekah. Kalau aku pribadi, aku prioritaskan banget untuk orang tua dan keluarga dulu ya teman-teman sebelum aku memberikan ke orang lain. Karena dalam Islam itu juga diutamakan seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian bertanya berapa sih nominal ideal untuk diberikan ke orang tua, jawabannya menurut aku nggak ada nominal ideal ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan aja dengan penghasilan teman-teman. Lanjut ya teman-teman, untuk kategori yang kedua yaitu saving. Nah, ini dia kategori yang menurut aku wajib banget ya kalian sisihkan di awal supaya nanti uangnya itu nggak kepake dengan kebutuhan lainnya. Tapi menurut aku kalau kita penghasilannya itu masih ngepas dengan kebutuhan yang ada, nggak apa-apa banget kalau menabungnya itu dari sisa budget bulanan. Kemudian untuk kategori saving ini aku ada 4 macam tabungan ya teman-teman, yaitu tabungan utama, dana darurat, dana pendidikan, dan sinking fund. Oh ya, seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, aku itu nggak selalu setiap bulan mengisi ke 4 tabungan ini ya teman-teman. Karena jujur aja saat ini fokus keluarga kita itu ke dana pendidikan. Karena suamiku saat ini lagi melanjutkan pendidikannya, jadi kita itu fokus ke dana pendidikan. Dan udah lama banget aku nggak masukin ke sinking fund ya teman-teman, karena memang kebutuhan di bulan-bulan ini lagi banyak banget. Jadi semua itu menurut aku bisa disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman dan prioritas teman-teman. Aku percaya kalau setiap keluarga itu pasti punya prioritasnya masing-masing dan setiap keluarga prioritasnya pasti berbeda-beda. Nah, untuk kategori giving dan saving itu uangnya terpisah dari 2 juta ini ya teman-teman. Untuk nominal 2 jutanya hanya mengcover kategori living dan fun. Yuk lanjut ya teman-teman ke kategori living. Seperti biasa untuk kategori living di sini ada 4 kolom. Yang pertama kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Untuk kategori ini mencakup beberapa pos pengeluaran ya teman-teman. Nah, untuk pos pengeluaran aku ada
listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kuota, kesehatan, dana tak terduga, dan gas. Berdasarkan evaluasi budgeting di bulan Oktober kemarin, untuk budget gas itu akan terpisah di bulan November. Karena di bulan-bulan sebelumnya budget gas itu menyatu dengan belanja bulanan ya teman-teman. Kalau digabung seringnya budgetnya jadi kecampur, jadi makannya di bulan November ini aku putuskan untuk dipisah. Yuk sekarang kita lanjut ke budget untuk living. Di sini sekalian aku bahas ya bagaimana cara aku mengelola 2 juta untuk budget living. Untuk yang pertama ada pos listrik. Di sini aku budgetkan 250.000 untuk 1 bulan. Untuk biaya listrik ini sudah mengcover untuk AC dan kulkas ya teman-teman. Untuk AC sendiri biasanya aku pakai dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Sejujurnya untuk bulan-bulan sebelumnya itu aku selalu budgetkan 300.000 ya teman-teman, tapi untuk bulan November ini aku budgetkan cukup 250.000. Lanjut untuk BBM, di sini aku budgetkan 100.000, jadi per minggunya itu cuma isi 25.000 ya teman-teman. Karena di sini aku cuma punya kendaraan satu dan hanya Paksu yang pakai ya teman-teman, karena aku di rumah aja. Jadi menurut aku untuk nominal 100.000 itu lumayan irit. Lanjut ya teman-teman, untuk air galon di sini tuh biasanya terpakainya cuma 75.000, tapi aku selalu budgetkan 100.000. Karena menurut aku dilebihin itu penting supaya untuk jaga-jaga. Lanjut untuk belanja bulanan, di sini aku budgetkan 400, padahal di bulan Oktober itu aku budgetkan 450.000 ya teman-teman, jadi aku turunin. Nah supaya belanja bulanan itu nggak boncos, kita tuh harus pinter-pinter untuk berhemat ya teman-teman, cari harga yang paling murah. Aku pribadi selalu rajin-rajin untuk membandingkan harga dari supermarket satu dengan supermarket lain. Menurut aku kunci agar kita bisa berhemat, kalian harus mau ribet untuk membandingkan harga. Tips buat teman-teman yang tinggalnya di Jabodetabek, kalian bisa belanja bulanan dari toko online. Karena biasanya ada gajian sale dari tanggal 25, kalian bisa manfaatkan vouchernya karena lumayan banget ya. Lanjut ya teman-teman, untuk belanja mingguan di sini aku budgetkan 500.000, masing-masing per minggunya ada yang 150.000 dan 100.000. Kalau teman-teman mau cukup uang segitu untuk 1 minggu, kalian bisa terapkan food prep dan meal plan. Untuk kuota di sini aku budgetkan 200.000, kesehatan 50.000, dana tak terduga 100.000 dan gas 100.000. Nah tadi aku udah totalin ya teman-teman, untuk budget living itu totalnya 1.800.000, dan untuk kategori fun di sini aku budgetkan 200.000, jadi seminggunya itu 50.000. Alhamdulillah itu dia rincian 2 juta untuk kategori living dan fun. Nah untuk kategori living sendiri nggak semuanya pakai cash ya teman-teman, jadi untuk pos listrik dan kuota itu pakai yang ada di rekening. Jadi totalnya untuk uang cash ini ada 1.550.000 dan sisanya ada di rekening. Nah di sini aku mau hitung dulu ya teman-teman, apakah uang cashnya ini udah sesuai dengan nominal 1.550.000 atau belum. Alhamdulillah untuk uangnya udah sesuai. Sekarang di sini aku mau lanjut untuk cash stuffing. Buat teman-teman yang belum tahu cash stuffing, di sini aku jelasin ya secara singkat. Cash stuffing itu biasanya kita masukkan uangnya ke dalam pos-pos masing-masing ya teman-teman, ke dalam dompetnya. Untuk pos pertama yang mau kau masukkan yaitu belanja bulanan sebanyak 400.000. Selanjutnya di sini aku mau masukkan ke dalam pos belanja mingguan sebanyak 500.000. Untuk pos belanja bulanan ini lumayan banyak nominalnya ya teman-teman, karena mencakup 4 minggu. Oh ya, buat teman-teman yang mau samaan dompet pintarnya kayak aku atau peralatan budgeting yang aku pakai, boleh ya klik link pembeliannya di deskripsi box. Lanjut ke pos air galon, di sini aku masukkan 100.000 sesuai budget yang udah kita tentukan di awal tadi. Untuk uang gas di sini aku sisihkan juga 100.000 ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pos bensin, aku masukkan 100.000. Pos bensin ini biasanya juga sisa kalau suamiku itu lagi dinas luar kota. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini aku budgetkan 50.000, ini khusus
khusus untuk beli obat-obatan aja ya teman-teman. Sedangkan kalau berobat klinik biasanya itu pakai BPJS, jadi di cover BPJS. Dan untuk tagihannya sendiri itu nggak masuk ke budget aku karena memang udah langsung dipotong dari gaji suami. Selanjutnya untuk jajan tadi aku masukkan 200.000 dan yang terakhir ini adalah dana tak terduga aku masukkan 100.000. Alhamdulillah untuk cash stuffing udah selesai. Di sini aku mau cek-recek dulu apakah udah sesuai semua atau belum. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah Allah masih kasih rezeki kita di bulan ini ya teman-teman. Berapapun gaji kita di bulan ini mau naik atau turun, semoga kita nggak lupa untuk selalu bersyukur. Semangat ya buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang baru mulai budgeting. Aku pamit ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.